Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Angelikia Putri Arifin, anggota dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip berkelanjutan. Pemaparan materi akan dilakukan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Istiqomah, kedua ada Sri Etika Sari, yang ketiga ada Tri Yulianto. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan 5 materi. Yang pertama pengertian berkelanjutan, yang kedua pengertian prinsip berkelanjutan belajar, yang ketiga tujuan prinsip berkelanjutan belajar, yang keempat implementasi prinsip berkelanjutan dalam pembelajaran, yang kelima yang terakhir rumusan prinsip relevansi kurikulum. Pengertian berkelanjutan ada 2 menurut KBBI dan menurut sejarah. Menurut KBBI, kontinuitas atau berkelanjutan adalah kesinambungan, kelanjutan, atau keadaan kontinu. Sedangkan menurut sejarah, kontinuitas atau berkelanjutan merupakan manifestasi dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus-menerus sekalipun situasi dan kondisi berubah. Yang selanjutnya adalah prinsip berkelanjutan belajar. Prinsip pengembangan atau kontinuitas, artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Kesinambungan ini meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan supaya proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis. Pada pendidikan antar kelas atau jenjang yang lebih rendah, harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas dan jenjang yang berada di atasnya. Selain itu, kontinuitas yang dimaksudkan adalah saling jalin-menjalin antar berbagai tingkatan dan jenis program pendidikan. Dalam jurnalnya, Sofia berpendapat bahwa terdapat 3 tujuan prinsip berkelanjutan. Yang pertama, supaya kurikulum saling berkaitan secara vertikal maupun secara horizontal dalam tingkat pendidikan. Yang kedua, supaya tidak ditemukan disharmonisasi atau pengulangan bahan pelajaran yang nantinya menimbulkan kejenuhan pada siswa. Dan yang terakhir, prinsip berkelanjutan juga bertujuan agar antar satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Implementasi prinsip berkelanjutan dalam pembelajaran meliputi yang pertama, evaluasi kurikulum yang ada, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, yaitu identifikasi kebutuhan dan tantangan, yaitu hal ini dapat dilakukan melalui diskusi dengan guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, yaitu penyusun rencana pengembangan kurikulum. Meliputi rencana ini harus mencangkup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang terakhir yaitu kolaborasi antar guru. Di sini guru-guru harus bekerja sama dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang konsisten dan saling terkait antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Yang terakhir adalah rumusan prinsip relevansi kurikulum. Di sini prinsip berkelanjutan itu harus berkelanjutan supaya tidak terjadi pengulangan. Cukup dibahas sesuai jenjang agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.